Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua bernama Embok Srini. Ia adalah seorang ibu tunggal yang sudah lama kehilangan suaminya dan tidak memiliki seorang pun anak. Hari-harinya dihabiskan dalam kesendirian. Ia sering termenung, merindukan seseorang yang bisa ia panggil anak. Doa-doanya selalu sama, yaitu memohon pada Tuhan agar diberikan keajaiban berupa anak. Dan suatu malam, doa itu seolah dijawab melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi, muncul sosok raksasa yang memberi pesan kepadanya untuk pergi ke hutan esok pagi dan mengambil bungkusan yang ada di bawah pohon besar. Di mana raksasa itu mengatakan bahwa itu adalah jawaban atas doa Embok Srini. Keesokan paginya, dengan hati penuh rasa penasaran, Embok Srini menuruti perintah yang ada di mimpinya. Sesampainya di hutan, ia menemukan sebuah bungkusan kecil di bawah pohon yang sangat besar. Tapi yang ditemukan Embok Srini di dalam bungkusan itu bukanlah bayi, melainkan sebutir biji mentimun. Saat ia kebingungan, tiba-tiba suara tawa menggelegar memenuhi udara. Sosok raksasa besar muncul dari balik pepohonan. Raksasa itu bernama Buto Ijo. Dia memerintahkan Embok Srini untuk menanam biji mentimun itu untuk mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi Buto Ijo berpesan, saat anak perempuan itu tumbuh dewasa, Embok Srini harus menyerahkan anak perempuan tersebut kepada Buto Ijo. Walaupun berat, Embok Srini menyetujui perjanjian itu. Dengan hati penuh harapan, ia menanam biji timun tersebut di ladang kecilnya. 2 bulan berlalu, dari biji itu tumbuhlah tanaman timun dengan satu buah besar berwarna keemasan. Ketika buah itu dipetik dan dibelah, muncul bayi perempuan yang cantik. Embok Srini menamai bayi itu Timun Mas. Ia membesarkannya dengan kasih sayang, hingga Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan pemberani. Tapi kebahagiaan Embok Srini terusik. Buto Ijo kembali mengingatkan perjanjiannya. Embok Srini hanya punya waktu seminggu sebelum anaknya diambil. Saat Timun Mas mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya, ia merasa takut. Tapi ia dan ibunya memutuskan untuk melawan. Dengan bantuan seorang pertapa, Embok Srini mendapat senjata ajaib untuk melawan Buto Ijo. Di mana senjata itu dapat digunakan untuk menyelamatkan anak perempuan Embok Srini dari Buto Ijo. Di tengah pengejaran, Timun Mas menggunakan isi bungkusan itu satu persatu. Timun Mas menebar biji mentimun dan berubah menjadi ladang timun yang melilit tubuh Buto Ijo. Tetapi Buto Ijo berhasil membebaskan diri dari lilitan itu. Kemudian Timun Mas melempar jarum di tanah dan jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu runcing yang menjebak Buto Ijo. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Tapi Buto Ijo tak menyerah. Hingga akhirnya, Timun Mas menaburkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika, tanah di sekitar Buto Ijo berubah menjadi lautan lumpur mendidih. Buto Ijo pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Dengan akal dan keberanian, Timun Mas berhasil selamat.
Emboh Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia, bersyukur atas keajaiban yang menyelamatkan mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejahatan tak pernah menang, dan cinta seorang ibu adalah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan subscribe channel kami untuk konten menarik lainnya. Bagikan pendapatmu dan beritahu kami apa yang kamu pikirkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.